Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan Dewi Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Berikut topik utama Inovator untuk pekan ini. Mencari asal mula perbedaan budaya manusia. Hutan suci suku Maya yang terancam. Dan menyulap kandang sapi menjadi hunian mewah. Semua umat manusia berawal dari satu rumpun yang sama, hingga akhirnya mereka menyebar dan membentuk bangsa-bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Tapi dari mana perbedaan itu berasal dan kenapa corak budaya timur berbeda dengan barat? Ilmuwan meyakini jawabannya mungkin terletak pada masa kecil kita. Masa kini, anak-anak pun bisa punya teman dari seluruh dunia. Ahli psikologi Heidi Keller ingin tahu bagaimana anak tumbuh dalam beragam budaya dan bagaimana hal itu membentuk karakter sosial mereka. Dari hari pertama, kita melakukan kontak sosial dengan suatu kelompok, itu akan mempengaruhi perkembangan kita. Itu sebabnya riwayat hidup berbeda-beda. Sejak 30 tahun, Profesor Keller melakukan penelitian tentang hubungan antara budaya dan pendidikan. Timnya membuat lebih dari 250 film tentang ibu dengan anak mereka dari seluruh dunia. Latar belakang yang beragam, ada yang Kristen, Islam, Hindu, yang berpendidikan atau yang buta huruf, orang tua tunggal, atau hidup dalam keluarga besar. Etnis Tso di Kamerun tinggal di pedesaan. Sejak kecil, anak-anak petani belajar terlibat dalam masyarakat. Bahkan anak-anak kecil belajar menolong dan mengasuh adik-adiknya. Yang menarik, mereka melakukan hal itu tanpa harus diperintah. Mereka belajar dari mengamati, mencontoh, lalu mengambil alih tanggung jawab. Sementara di Eropa, orang sering bertengkar tentang apa yang harus dikerjakan atau baju apa yang harus dipakai. Di Universitas Osnabrück, para peneliti ingin mengetahui dari mana muncul perbedaan karakter dan bagaimana ibu-ibu di barat bertindak terhadap anaknya. Ketika bermain, ibu berbicara dengan bayinya, menanyakan sesuatu, dan mengamati reaksinya. Sejak balita, anak-anak di sini mendapat penjelasan apa yang harus dilakukan, apa artinya kehidupan. Jadi bukan sekedar tingkah laku, tapi apa yang dipikirkan, dirasakan, diinginkan. Ini hal-hal yang terkait erat dengan standar pendidikan yang tinggi. Para ilmuwan meneliti apa dampak metode pendidikan itu terhadap kesadaran ego anak-anak. Tes cermin ini menunjukkan bagaimana balita mengenali refleksi dirinya. Ini adalah bukti bahwa mereka sudah merasa sebagai individu. Ini Lauren, anak Jerman berusia 2 tahun. Tapi apa yang mudah untuk anak-anak di barat seperti merespon bayangan diri di cermin misalnya bisa menjadi hal yang sulit buat bocah di Afrika. Tapi kenapa ada perbedaan semacam itu? Ilmuwan menilai cara anak dididik di 2 tahun pertama kehidupan mereka akan berdampak pada pertumbuhan kepribadian di masa depan. Bagi anak dari etnis Tso, tidak mudah merespon bayangan di cermin. Anak ini malah mencari sosok yang bersembunyi di belakang cermin. Anak Kamerun ini baru dapat mengenali bayangan dirinya di cermin saat ia berusia 4 tahun. Di barat, pengenalan diri menjadi prioritas.
Pada anak zoo, proses itu lebih lambat. Tidak berarti perkembangan mereka terlambat. Tapi di sana prioritasnya lain. Yang lebih penting adalah pengakuan sosial atau mengambil alih tanggung jawab. Di barat penegasan bahwa saya individu berbeda dengan yang lain, itu yang menjadi Ich prioritas. erlebe mich als verschieden und anders von anderen Personen im Vordergrund steht. Apa yang disebut marshmallow test menunjukkan bagaimana kemampuan anak mengendalikan diri. Dalam eksperimen, balita responden diberi kue kegemaran mereka. Jika mereka bisa menghadapi godaan selama 10 menit tanpa menyentuh kue, anak-anak diberi hadiah kue yang kedua. Mayoritas anak dari etnis Zhou lulus dalam ujian ini. Mereka bisa mengendalikan dirinya menghadapi godaan ini. Sie lernen Bescheidenheit. Anak-anak ini belajar hidup sederhana, tidak menonjolkan dirinya. Karena itu mereka mudah menyesuaikan diri dengan situasi. Jika mereka disuruh duduk dan menunggu, mereka akan Dann melakukannya. setzen die sich hin und warten. Bagaimana dengan anak-anak di Jerman? Riset menunjukkan anak yang bisa menahan diri, tidak menyantap kue, akan lebih sukses di sekolah dan di dunia karir. Tapi cobaannya sangat berat. Mungkin kalau bisa mencicipi sedikit. Apalagi tidak ada yang melihat. Anak-anak di barat harus belajar lebih menahan diri dan menunggu imbalan berikutnya. Mulai usia 8 tahun, bagian otak untuk berpikir strategis dan mengendalikan dorongan mulai berkembang. Kalau tidak ada yang lihat, mungkin boleh dicicipi. Wah, ini memang godaan yang berat. Oke, sekarang boleh dimakan. Akhirnya boleh dimakan. Heidi Keller ingin menunjukkan pada orang tua dan anak-anak bahwa perbedaan budaya itu normal. Das ist Zelda, da hat sie bunte Kleider an. Wenn wir ein Bewusstsein dafür Kalau kita mampu menanamkan kesadaran itu dan mengembangkan sikap dalam keseharian, sehingga semua merasa seperti ada di rumahnya sendiri, kita sudah membuat kemajuan, yaitu membuka peluang yang sama bagi semua anak. Target kami, semua anak bisa ikut dalam sistem pendidikan di mana semua orang punya peluang sama. Chancen haben. Para ilmuwan ingin mewadahi keinginan semua pihak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman budaya sejak awal pendidikan anak-anak. Pemirsa jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan mengenai hutan suci di Guatemala. Tetaplah bersama kami.